Saat wabah melanda pada zaman kuno, orang-orang dengan kearifan tradisional dan budi luhur memiliki cara menghadapinya. Kita akan membahasnya apa yang terjadi pada zaman Tiongkok kuno. Di tengah wabah mematikan di kota asalnya, saat orang-orang meninggalkan rumahnya yang menyedihkan atau melarikan diri dari kota untuk melarikan diri dari infeksi, Yu Kun adalah satu-satunya yang tidak mengikuti hal itu. Sebaliknya, ia bertekad untuk tetap tinggal untuk merawat kakak laki-lakinya yang terkena wabah. Butuh beberapa bulan sebelum epidemi secara bertahap mulai mereda. Melawan segala rintangan, Yu Kun tidak hanya selamat masih aman dan sehat, tetapi kakak laki-lakinya juga secara ajaib pulih. Ini adalah satu di antara banyak kisah perlindungan dari penyakit yang terjadi sepanjang sejarah Tiongkok. Itu adalah kisah abadi yang layak untuk dijelajahi. Yu Kun adalah seorang pemuda berpendidikan yang tinggal di Provinsi Henan di tengah Tiongkok selama wabah dahsyat pada tahun 275 hingga 280, lebih dari 1700 tahun silam. Tidak hanya fasih dalam Tiongkok klasik, tetapi ia juga sangat dihargai oleh semua orang karena karakternya yang baik, terutama kesalehannya kepada orang tua dan saudara-saudara kandungnya. Terpaksa oleh tugas berbaktinya kepada kakak laki-lakinya, meskipun keadaan mengerikan, keputusan Yu Kun untuk tetap tinggal adalah jelas. Penyakit itu tiba-tiba muncul di daerah Henan pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Qin Barat. Penyakit itu menyapu wilayah itu dan meningkat menjadi epidemi, merenggut nyawa banyak orang, di antaranya adalah dua kakak laki-laki Yu Kun. Kakak laki-laki Yu Kun yang kedua juga terinfeksi dan dalam kondisi kritis. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, orang tua Yu Kun menyiapkan peti mati untuk putranya yang sakit dan bersiap untuk membawa pergi Yu Kun dan adik laki-laki ke tempat yang aman. Tetapi Yu Kun tidak mau pergi karena tidak ada yang merawat kakak laki-lakinya itu. Saya tidak takut dengan penyakit. Saat ayah dan kakak laki-lakinya mendesak Yu Kun untuk melarikan diri bersama keluarga, Yu Kun menjawab, "Saya tidak takut dengan penyakit ini." Yu Kun tetap tinggal dan merawat kakak laki-lakinya dengan sangat hati-hati. Bermalam-malam, ia hampir tidak beristirahat atau tidur sama sekali. Terkadang ia melihat peti mati itu dan meneteskan air mata, tetapi ia tidak pernah goyah dalam keputusannya untuk berada di sisi kakak laki-lakinya. Yu Kun merawat kakak laki-lakinya tanpa lelah selama lebih dari 100 hari sebelum epidemi berangsur-angsur mereda, dan keluarga Yu Kun serta warga kota lainnya akhirnya kembali. Kembali ke rumah, mereka heran dan lega menemukan Yu Kun dan kakak laki-lakinya dalam kondisi sehat dan aman. Para tetua kota berkomentar, "Anak ini benar-benar luar biasa. Ia mampu memegang teguh tugas yang tidak mampu dipenuhi orang lain dan melakukan apa yang orang lain tidak mampu lakukan." Memang, hanya setelah cuaca yang dingin seseorang dapat benar-benar melihat bagaimana pinus dan cemara lebih baik dari pohon lain dalam menahan dingin. Dan sepertinya bahwa wabah tidak dapat menginfeksi orang yang baik, tambah para tetua. Gambar musim dingin dari pinus dan cemara mengacu pada kedua pohon evergreen yang sering dipasangkan dalam kebudayaan tradisional Tiongkok. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan bahwa hanya melalui cobaan berat dan kejam, seseorang dapat melihat karakter sejati. Menggambarkan jalur tersembunyi yang mengarah ke pavilion berjenjang di antara pohon-pohon pinus dan cemara. Perlindungan sejati terhadap wabah. Kisah kehidupan Yu Kun didokumentasikan dalam kumpulan cerita mengenai tokoh-tokoh sejarah berjudul Filial Piety Biographies terkandung dalam buku Qin, sebuah teks resmi yang membahas sejarah dinasti Qin dari tahun 265 hingga 420. Akun Yu Kun menyertakan beberapa cerita lain untuk memuji kesalehan, kebaikan hati, karakter jujur dan perhatian pada kesopanan Yu Kun. Bakti anak dapat dikatakan yang paling penting di antara berbagai hal esensial kebijakan moral dalam kebudayaan tradisional Tiongkok, seperti kata pepatah berbakti adalah akar segala kebaikan. Konfusius sangat menghargai hubungan keluarga karena keluarga yang stabil dan harmonis adalah blok bangunan dasar masyarakat yang stabil dan harmonis. Cita-cita Konfusian tentang kebijakan mengenai kesalehan seseorang yang berbakti kepada orang tua hingga menghormati saudaranya, untuk kesetiaan kepada raja serta kesetiaan dan kepercayaan antara teman-temannya.
Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, pengabdian anak Yu Kun mungkin menjadi kualitas penting yang membantunya tetap sehat dan aman di tengah epidemi yang parah. Sejarah berulang kali membuktikan tema ini, seperti disampaikan dalam dua bagian representatif dari Song Feng Suoyi atau Song Feng on Epidemic Diseases, sebuah buku karya Dr. Liu Kui yang terkenal di masa dinasti Qing yang juga dipanggil Song Feng. Kejahatan tidak akan melanggar batas kebaikan dan kesalehan berbakti dapat menempuh surga. Seperti itulah perlindungan efektif asli terhadap wabah, Song Feng menulis. Tulisan lainnya berbunyi, seseorang yang memenuhi kewajiban berbakti kepada para tetua, inilah alasannya surga melindungi orang seperti itu. Demikian Song Feng mencatat dalam karyanya.